Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi dengan video saya, dan ini adalah merupakan video kedua saya terkait pembahasan mengenai teknik transmisi, di mana video sebelumnya atau video pertama saya menjelaskan sejarah teknik transmisi, dan di sini saya akan menjelaskan beberapa materi dengan penjelasan saya yang sederhana apa adanya. Masih butuh kritik dan saran dan juga referensi yang banyak. Sebelumnya perkenalkan kembali, nama saya Bahrun Akbar. Saya mahasiswa Universitas Sahaja, Fakultas Sains dan Teknologi jurusan Sistem Komputer dengan NIM 1731492134. Video ini tidak beda dengan video yang sebelumnya, yakni merupakan pengerjaan tugas saya atau tugas dari dosen saya bernama Martono SPD Kim MTI. Beliau adalah dosen mata kuliah teknik transmisi, dan di sini saya diberikan tugas untuk membuat video. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita kepada slide pembahasan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sekarang saya akan membahas materi yang sederhana juga terkait dengan teknik transmisi ini, yaitu komunikasi data. Kemarin atau yang sebelumnya saya membahas tentang sejarah dari teknik transmisi yang dimana pada tahun 18 sampai 19-an terjadi pergerakan yang begitu signifikan gitu. Dan lanjut sekarang saya akan membahas tentang komunikasi data. Apa sih komunikasi data itu? Jadi komunikasi data itu adalah suatu proses pengiriman dan penerimaan data. Data ini berupa informasi dari dua atau lebih alat komunikasi. Alat komunikasi seperti telepon genggam, laptop, komputer, printer, dan alat komunikasi yang lain yang terhubung dalam sebuah jaringan, baik lokal maupun luas. Jadi komunikasi data ini adalah komunikasi antar data, atau data ini berupa informasi dengan menggunakan alat yang terhubung dalam sebuah jaringan secara lokal maupun secara luas itu. Nah, di sini ada komunikasi. Komunikasi itu berupa penyampaian informasi dari sumber ke penerima melalui media komunikasi. Jadi ada medianya. Dan di sini ada komponen komunikasi. Apa sih komponen komunikasi? Di antaranya ada sumber. Sumbernya siapa? Yaitu suara manusia. Bisa juga speaker dan sumber bunyi lainnya yang memiliki suara dan dapat dikatakan sebuah komunikasi gitu. Dan selanjutnya ada penerima. Penerimanya ini siapa? Juga manusia. Kenapa manusia? Karena manusia memiliki telinga, dan telinga termasuk sebuah penerima gitu. Bisa juga telinga, mikrofon, dan lain sebagainya. Dan medianya ini ada udara dan juga kabel. Media udara adalah media yang secara kita berbicara gitu tanpa ada sesuatu yang terlihat. Udara kan tidak terlihat, itu abstrak, cukup abstrak udara itu. Jadi kalau misalnya udara itu seperti kita berbicara biasa, interaksi berbicara biasa. Sedangkan kabel dia menggunakan perangkat lain gitu yang dapat menghubungkan. Bisa juga mikrofon dan lain sebagainya. Dan selanjutnya ada bentuk komunikasi. Yang pertama ada komunikasi suara. Dalam komunikasi suara ada komunikasi siaran radio atau radio broadcasting informasi.
yang dipancarkan ke segala arah dan siapapun diperbolehkan menerima informasi tersebut. Contohnya radio RRI. Dan selanjutnya ada komunikasi radio amatir. Contohnya Orari. Jadi komunikasi radio amatir maksudnya informasi dipancarkan ke segala arah, tetapi jumlah pengirim dan penerima informasi terbatas pada mereka yang mempunyai izin beroperasi. Informasi bersifat pribadi. Nah, kalau misalnya siaran radio itu umum gitu, siapapun boleh menerimanya, sedangkan radio amatir ini khusus gitu, terbatas, bersifat pribadi. Dan selanjutnya ada komunikasi radio dua arah. Komunikasi radio dua arah, informasi terbatas pada pengirim dan penerima yang beroperasi dengan saluran frekuensi atau gelombang yang sama dan jarak jangkauannya terbatas sehingga sifat pribadinya dapat terjaga. Nah, di yang poin ketiga ini lebih rinci lagi dari komunikasi radio amatir. Dia lebih terjaga lagi privasinya gitu, lebih protect lah. Contohnya handy talkie. Dan selanjutnya ada komunikasi radio antar penduduk. Jadi hubungan komunikasi bersifat pribadi, jangkauannya terbatas dan kerahasiaan tidak terjamin karena semua pesawat menerima sistem komunikasi. Komunikasi pribadi. Tapi di sini kerahasiaannya tidak terjamin karena semua pesawat penerima dari sistem komunikasi tersebut dapat menemukan informasi yang disampaikan. Contohnya darah api dan juga intercom. Dan selanjutnya ada komunikasi radio panggil, paging system. Ini digunakan untuk memanggil penerima yang merupakan pelanggan dari pengirim. Jarak jangkauannya terbatas, contohnya pager ya. Pager itu adalah sebuah alat telekomunikasi sebelum handphone kalau nggak salah ya. Dan selanjutnya ada komunikasi telepon. Komunikasi telepon bersifat pribadi murni. Jadi jumlah informasi yang disampaikan tidak terbatas, kerahasiaannya terjaga, jarak jangkauannya paling luas. Itu telepon. Masih dalam bentuk komunikasi. Nah, yang kedua ini adalah komunikasi gambar dan berita. Yang pertama itu adalah komunikasi telegraf dalam bentuk Morse. Sesuai penemu telegraf ya. Namanya ada Morse-nya gitu. Jadi dibutuhkan operator penerjemah. Kemudian ada komunikasi telex. Jadi seperti telegraf tetapi menggunakan perangkat seperti mesin tik sehingga tidak perlu operator. Dan selanjutnya ada komunikasi fax mail. Jadi melalui saluran telepon dikirimkan berita berupa gambar statis atau gambar tidak bergerak, segala sesuatu yang tertulis tercetak gitu. Jadi gambar tidak bergerak gitu, bukan sebuah animasi, hanya gambar saja, seperti fotokopi jarak jauh. Ini komunikasi fax mail. Dan selanjutnya ada komunikasi siaran televisi. Nah, dan kalau komunikasi siaran televisi seperti yang kita tahu ya, banyak ada gerak-gerakannya, tidak hanya gambar saja tapi juga video, suara pun ada di situ. Dan selanjutnya ini yang sedang kita bahas, komunikasi data. Tadi pengertian sebelumnya hampir sama dengan di sini, yaitu pertukaran informasi antara dua peralatan yang datanya dikirim melalui jaringan umum atau jaringan pribadi, lokal maupun secara luas. Jaringan umum atau public network melalui jaringan telepon, telex, dan data. Dan jaringan pribadi, private network, yaitu saluran pribadi berupa poin to poin. Dan ini adalah hal-hal dalam sistem komunikasi. Hal-hal dalam sistem komunikasi yang pertama yaitu berita harus dimengerti oleh penerima. Ya iya, kalau misalnya nggak bisa diterima gimana gitu kan, bukan sebuah informasi, sebenarnya cuma informasi yang tidak begitu dimengerti gitu. Jadi berita yang harus dimengerti oleh penerima, jadi agar komunikasi ini efektif, berita atau informasi harus jelas dan dapat dimengerti oleh penerima. Yang kedua, karakteristik sistem komunikasi. Karakteristik dari sistem komunikasi ditentukan dan dibatasi oleh karakteristik dari sumber, media transmisi, dan penerima. Yang ketiga, ada gangguan atau dirau.
Gangguan dapat terjadi selama proses transmisi. Gangguan ini harus diatasi dengan pemilihan perangkat keras yang cocok dengan sistem yang mempunyai kemampuan melakukan kesalahan, error detection and correction. Ini masih dalam bidang operasi komunikasi data. Tadi hal-hal sistem komunikasi data ya. Dan selanjutnya bidang-bidang operasi komunikasi data. Ada bidang data collection, contohnya aplikasi inventory, pengajian dan lain-lain. Jadi bidang data collection ini data yang dapat dikumpulkan dari beberapa tempat yang disimpan dalam memori, dan pada waktu tertentu data tersebut akan diolah. Ya, jadi berupa database yang telah disimpan, dan ketika kita memerlukannya atau kita untuk mengolahnya masih bisa gitu. Dan selanjutnya ada bidang query and response. Jadi pemakai dapat mengakses langsung ke file atau program. Data yang dikirimkan ke sistem komputer dapat langsung diproses dan hasilnya dapat segera diberikan. Bila pemakai melakukan dialog dengan komputer, maka sistem semacam ini disebut interaktif. Contohnya aplikasi perbankan, pembayaran di pertokoan. Dan yang ketiga bidang storage and retrieval. Jadi bidang storage and retrieval ini adalah data yang sebelumnya disimpan dalam komputer dapat diambil sewaktu-waktu oleh pihak yang berkepentingan. Hampir sama ya, mungkin kayak data collection. Contohnya aplikasi message switching atau email. Berbicara tentang email, elektronik mail atau email gitu. Elektronik mail sendiri diketahui bahwa device input dan transmitter adalah komponen dari personal komputer. Perantara adalah user yang akan mengirim sebuah pesan kepada user lainnya. Jadi elektronik mail adalah surat elektronik gitu. Dan di sini masih ada bidang-bidang operasi komunikasi data, bidang time sharing, ada bidang remote job entry, bidang real time and processing and process control, dan ada bidang data exchange among computer. Nah, di sini ada tujuan komunikasi. Apa sih tujuan komunikasi itu? Tujuan komunikasi yang pertama memungkinkan menyalurkan informasi secara secepat mungkin dengan kesalahan sedikit mungkin gitu. Yang kedua, memungkinkan pengiriman data dalam jumlah besar adalah efisien gitu, tanpa kesalahan dan ekonomis dari suatu tempat ke tempat yang lain. Yang ketiga, memungkinkan penggunaan sistem komputer dan peralatan pendukung lainnya dari jauh. Yang keempat, memungkinkan pengguna sistem komputer. Masih tujuan yang kelima, mempermudah kemungkinan pengolahan dan pengaturan data yang ada dari berbagai sistem komputer. Yang keenam, mengurangi waktu untuk pengolahan data, jadi agar waktunya efisien. Yang ketujuh, mendapatkan data langsung dari sumbernya. Yang kedelapan, mempercepat penyebarluasan informasi. Dan yang kesembilan, mengintegrasikan semua jenis komunikasi menjadi satu. Bisa ya yang biasa disebut ISDN, Integrated Service Digital Network, atau jaringan digital pelayanan terpadu. Nah, di sini ada model komunikasi sederhana. Dari sini ada source system, ada destination system gitu. Dalam source system, source-nya ini menentukan data untuk dikirim dan menentukan data untuk dikirim. Jadi datanya kita tentukan dulu dan lanjut ke transmitter. Nah, di transmitter ini kita data kita diubah. Jadi transmitter ini mengubah data menjadi sinyal yang dapat dikirim. Dan selanjutnya ada transmission system. Transmission system ini masih proses pengiriman data atau prosesnya mengirim data. Proses mengirim data. Dan setelah itu ke receiver dalam destination system. Nah, di receiver ini
dia mengubah sinyal yang diterima menjadi data. Yang tadinya di transmitter data diubah menjadi sinyal, dan di receiver diubah lagi sinyalnya menjadi data. Dan selanjutnya destination itu adalah pengguna data yang diterima. Nah, ini adalah sebuah uh, penjelasan sederhana. Nah, lanjut. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, telah selesai penjelasan sederhana dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaaf. Baik buruknya mohon dimaklum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.